dengan soal-soal tutorial ya. Tidak akan pernah sama persis ya, tapi setidaknya polanya akan sama. Saya harap kalian sudah punya pengalaman untuk mengerjakannya. Kemudian tugas dan tugasnya saya hari Selasa lalu ya, saya belum periksa dari hari Rabu dan hari ini apakah sudah ada update terkait dengan tugasnya yang belum lengkap, tapi sebagian besar kemarin sudah mengumpulkan, tapi ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan sepertinya file korup atau tidak terkumpulkan. Tolong nanti dicek kembali ya. Ini saya tetap buka tugasnya untuk diupload kembali. Itu ya informasi terkait dengan perkuliahan. Tolong kalian perhatikan dengan baik. Referensi buku tetap selalu saya sampaikan setiap pertemuan. Harapan saya angkatan ini sudah tidak lagi buta handbook ya, sudah memiliki pegangan buku untuk dipelajari kembali di kemudian hari, karena apa yang disampaikan di kuliah ini sudah dirancang sedemikian rupa ya, disusun sedemikian rupa agar dapat tersampaikan secara menyeluruh dan dapat disampaikan secara baik. Namun untuk detail dan juga narasi lengkap dari materi tersebut tentu saja ada di buku. Tentu saja 2 buku ini yang selalu saya sarankan ya, terutama buku yang pertama itu bisa kalian dapatkan dengan cara membeli tidak terlalu mahal ya. 70.000 mungkin dia agak sedikit berat karena bukunya sekitar sekilo atau lebih ya. Mungkin 100.000 kalian sudah bisa dapatkan ya. Karena yang buku yang pertama ini tidak ada PDF-nya, tidak ada e-book-nya. Oke, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Seperti biasa saya sangat merekomendasikan presensi menggunakan barcode ya, karena kalian akan langsung tersinkronisasi dengan sistem akademik. Ini akan membantu kalian, sangat membantu kalian ya untuk mengontrol ya bahwa kalian itu terbaca oleh sistem ketika perkuliahan. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus begitu ya, kalian dianggap tidak kuliah dan lain-lain, tugas numpuk, kalian bisa punya bukti yang konkret dari sistem akademik ini ya, dari SIAKAD. Nah, bagi yang tidak bisa presensi menggunakan barcode, silakan presensi untuk pertemuan ke-15 ini. Pertemuan 15 ini ya, kata kuncinya adalah anomeric ya, anomeric atom. Anomeric ya, atom. Silahkan lakukan presensi terlebih dahulu ya, baik yang menggunakan barcode maupun yang menggunakan Google Form. Baik ya, kita akan lanjutkan. Seperti biasa kita akan melakukan perkuliahan dengan metode sebagai berikut ya. Saya akan sampaikan ceramah di kelas, kemudian nanti kita akan ada evaluasi UAS ya di pertemuan minggu depan. Kemarin kita telah membahas tentang karbohidrat ya, lebih kepada strukturnya dari perspektif kimia organik ya. Kita membahas monosakarida dan beberapa sifat serta reaksi-reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur dari karbohidrat ya. Struktur dari karbohidrat terutama dimulai dari yang sederhana dulu, monosakarida ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, saya ingin memberikan pertanyaan seperti biasa kepada beberapa mahasiswa yang bisa menjawab secara tepat ya. Itu akan ada note poin tambahan seperti biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan karbon anomerik? Yuk, izin menjawab. Silakan resen. Ya, silakan resen dulu ya. Saya akan deteksi dari kelas RA atau RB, kemudian langsung di note, baru saya akan nilai. Oke, silakan. Siapa ini? Kuswatun Hasanah. Apa yang dimaksud dengan karbon anomerik? Ya, silakan. Karbon anomerik adalah suatu karbon yang menjadi kiral dalam satu reaksi siklisasi. Suatu karbon yang menjadi kiral dalam suatu reaksi siklisasi. Oke, masuk ya, masuk.
Sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bu Satun ya. Jawabannya sudah tepat ya. Namun untuk karbon anomerik ini tidak hanya berkaitan dengan reaksi siklisasi ya. Oke, baik. Satu lagi ya. Silakan. Ada yang ingin berpendapat apa yang dimaksud dengan karbon anomerik? Kasih Setiani Draha. Kamu RA atau RB Kasih? RA Pak. NIM-nya berapa? 2. Kasih berapa NIM-nya? 40 Pak. Ujungnya 40. 42 maksudnya Pak. 40 bukan. Oh ya. 42. Ini 42. Oke. 41 ya, oke, silakan. Baik, izin jawab Pak. Karbon anomerik adalah karbon yang merupakan karbon karbonil dalam bentuk rantai terbuka dari monosakarida. Karbon karbonil dari suatu monosakarida. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Kasih ya. Oke, satu lagi karbon anomerik. Silahkan Dwi Liza. Izin menjawab Pak, jadi karbon anomerik adalah substansi yang tercipta dari hasil pembentukan hemiasetal siklik. Oke, baik ya. Kuncinya adalah hemiasetal. Kamu RA atau RB? RB? RB Pak. RB, oke. Baik, jadi karbon anomerik itu adalah suatu karbon ya, suatu karbon yang kiral yang terbentuk dari suatu siklisasi hemiasetal ya. Ingat, ini saya gambarkan ya. Nah, ini adalah karbon anomerik ya. Ya. Ini adalah karbon anomeriknya. Sorry, ini OH aja ya. Jadi dia suatu hemiasetal. Ya, itu harus kalian ingat bahwa karbon anomerik itu adalah suatu karbon kiral ya dari suatu hemiasetal siklik. Ya, bagus. Ini saya matikan kameranya karena ini ya. Suara di saya mendengar suara kalian tuh putus-putus. Baik, kita lanjut ya. Kalau itu tadi yang dimaksud dengan karbon anomerik. Nah, sekarang saya mau tanya, jika itu adalah karbon anomerik, ya, nih, tolong diperhatikan strukturnya ya. Nah, ini adalah karbon anomerik. Kemudian posisi OH itu jika dia berada di bagian atas, ya, itu disebut sebagai konfigurasi apa? Ya, ini ke bagian atas. Ini disebut sebagai konfigurasi apa? Silahkan resen dulu ya, jangan karena ingin saya note. Silahkan Maratun. Beta Pak. Sebentar dulu, kamu RA atau RB? Saya susah mencarinya. RB Pak. RB sebentar. 50 Maratun. Ya, silakan. Jadi gugus OH yang berada pada posisi atas itu disebut sebagai struktur beta Pak. Struktur Beta. Oke, ini adalah struktur beta ya. Jadi kalau misalnya karbon anomerik itu tentu saja ada yang alfa dan ada yang beta. Kalau yang ke bawah dia adalah alfa. Bagus ya. Terima kasih Maratun ya. Nah, kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan alfa dan beta. Oke, kita kan lihat contoh selanjutnya. Misal ya. Misal ini adalah suatu karbohidrat ya, monosakarida, saya gambar seperti ini. Ya. Ya. Sini OH, sini OH, sini OH. Ini dia konfigurasinya L atau D. Silakan, resen dulu ya. Silakan. Ayo. Dia L atau D? Ya, Nur Ajijah. Silakan. Nur Ajijah, resen dulu biar terlihat di layar saya. Oke, Nur Ajijah. Silakan. RA atau RB? D Pak. RB NIM-nya berapa ujungnya? 38. 38. Sebentar. 38. Oke, silakan. Itu termasuk D Pak. D keluar. Ini, itu jika ada di posisi sebelah kiri, dia L atau DD ya? D. Oke, baik. Terima kasih Nur Azizah.
Oke, yang lain ada lagi yang ingin menjawab dan memberikan pendapat, silakan raise hand. Tidak, saya lower dulu ya. Dwi Liza, RA atau RB? RB, Pak. RB. Oke, sebentar. Ya, silakan. Ini L atau D menurutmu dan apa penjelasannya? Menurut saya L, Pak. Kenapa? Karena itu kan dari alkohol primer dulu, baru ke yang atas itu, Pak. Baru ke dari OH ke alkohol primer baru ke atas, Pak. Jadinya dia berlawanan arah, jadinya L. L. Oke, ya. Jawabannya betul L, tapi alasannya yang kurang tepat. Jadi kalian harus lihat ya, dari gugus alkohol primer, sorry ya. Ini alkohol primer ya. Ya, ini karbon 1, ini karbon 2. Jadi posisi L atau D itu ditentukan dari karbon nomor 2 setelah alkohol primer ya. Jadi karbon yang ini. Jika dia di sebelah kiri ya, left ya, itu dia L. Sedangkan kalau dia di sebelah kanan ya, ini karbon nomor 2-nya ya. OH itu dia D ya. Kanan D ya. Kalau kiri itu L. Ya. Jangan salah, L itu levo ya, D itu ya dextro ya, kiri dan kanan. Dihitung dari karbon nomor 2. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan kebalik dengan L dan D kecil. Nah, coba L dan D kecil ini merujuk kepada apa? Silakan resen. Yuk. Merujuk pada apa? Ya, silakan resen yang punya pendapat. Ayo. L dan D yang kecil ya, L dan D ini itu berkaitan dengan putaran optik. Putaran optik ya. Ini bisa juga min, ini bisa juga plus. Memutar bidang polarisasi ke kanan itu plus atau D kecil, memutar bidang polarisasi ke kiri itu min atau L kecil. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, tolong ini diingat-ingat, ini ada di materi minggu lalu ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ya, apa yang dimaksud dengan mutar rotasi? Silakan resen. Yuk, apa yang dimaksud dengan mutar rotasi? Silakan resen. Dwi Liza, silakan. Mutar rotasi itu Pak perubahan rotasi ketika struktur alfa dan beta dalam campuran itu jumlahnya sama atau 50/50, Pak. Rotasi itu ketika konfigurasi alfa dan beta dari karbon hidroksi pada karbon anomerik itu sama banyak ya, alfa dan betanya 50-50. Oke, boleh, itu masuk ya. Sebentar, saya note dulu. Tadi sudah soalnya. Oke, silakan, ada yang lain? Ya, Fitriani, silakan. Apa yang dimaksud dengan mutar rotasi? Izin menjawab, Pak. Ya, Perubahan. sebentar, kamu RA atau RB? Saya kesulitan RB, mencarinya. RB. Oke. Perubahan rotasi optik karena perubahan dalam kesetimbangan antara dua anomer, Pak. Oke, perubahan apa gimana? Perubahan dalam kesetimbangan antara dua anomer. Perubahan kesetimbangan ya, alfa dan beta pada karbon anomeriknya. Oke, tepat juga ya, masih betul. Oke, kita lanjut. Satu lagi, Maulidiaranti, silakan. Maulidiaranti, silakan. Ya, izin menjawab, Pak. Jadi sebentar, RA atau RB. Jadi tolong kalian ketika izin menjawab sampaikan dari kelas RA atau kelas RB, karena walaupun salah kan tetap saya akan berikan nilai walaupun tidak penuh gitu ya, tapi kan tetap harus diberi nilai. Nah, untuk memberi nilai itu saya harus note di RA atau RB di nama kalian. RA atau RB?
RB Pak. Ya, silakan. Jadi mutar rotasi itu adalah perubahan sudut putar optis pada monosakarida dalam reaksi kesetimbangan saat dilarutkan dalam air, Pak. Oke. Bagus ya. Jadi mutar rotasi itu adalah suatu reaksi kesetimbangan, itu yang paling penting. Ya, suatu reaksi kesetimbangan, perubahan konfigurasi alfa ke beta atau beta ke alfa ya di dalam air, sehingga kadang-kadang ya konsentrasinya itu 50-50. Oke ya, gitu ya, ini materi-materi dari minggu lalu yang saya bahas ya. Sebenarnya mau saya buat jadi kuis, tapi kalau jadi kuis nanti agak sulit ya. Oke, tolong ini dipelajari ya, jangan sampai kalian lupa ya terkait dengan struktur-struktur ini. Oke, selanjutnya ya, lower hand dulu. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi dari monosakarida? Silakan Resen. Ya, Anissa Sabrina. Silakan. Izin menjawab Pak, Aldo Sapen. Kamu dari RA atau RB ya, Anissa? RB Pak. RB, sebentar cari dulu. 4 Anissa. Berapa tadi Anissa? Nimnya ya Pak. Ya. 37 Pak. 37. Ini saya lower dulu ya. Silakan Anissa. Aldo pentosa sama gula amino Pak. Klasifikasi monosakarida aldo pentosa. Oke, baik. Terima kasih ya Anissa. Oke, yang lain silakan Resen kembali. Adelvia. RA atau RB? RB Pak. Nimnya? Nimnya 43 Pak. 43 mana ya? Oke, silakan. Klasifikasi dari monosakarida itu ada triose, tetrose, pentose, heksose, heptose, dan oktose Pak. Oke ya. Jadi betul jawabannya ya. Klasifikasi monosakarida itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya. Ya. Tolong diingat, klasifikasi monosakarida itu berdasarkan jumlah atom karbonnya. Ya, monosakarida ya itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya ya. Sedangkan kalau karbohidrat itu ada polihidroksialdehida atau polihidroksiketon ya. Jadi kalian harus paham terkait dengan hal tersebut. Baik ya, itu untuk review dari pertemuan minggu lalu. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Benar atau salah tidak jadi masalah bagi saya, yang penting kalian mampu untuk menyampaikan ya. Mampu untuk menyampaikan pendapat dan juga jawaban berdasarkan respon dari pertanyaan-pertanyaan pemahaman yang saya berikan. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya untuk karbohidrat. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, itu berkaitan dengan sejarah penentuan struktur dari monosakarida ya. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, struktur monosakarida itu kan sebetulnya rumit ya. Ada karbon kiralnya, ada R dan S-nya. Ya, konfigurasi absolut itu R dan S berkaitan dengan karbon kiral. Ada L dan D, ada L dan D kecil gitu ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, tentu saja penemuan dari struktur ini itu mengalami sejarah yang cukup panjang ya. Awal ya, yang menentukan struktur dari glukosa, yang menyarankan struktur dari glukosa itu adalah Pisser ya. Makanya ada sebut proyeksi Pisser ya. Karena Emil Pisser ini mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1902 ya, untuk memberikan penghargaan terhadap penelitian yang dia dapatkan, yang dia publish pada tahun 1888. Bayangkan, hadiah Nobelnya ini berapa tahun nih? 14 tahun kemudian setelah dia menentukan struktur dari glukosa sederhana gitu ya. Nah,
jika kita kalian lihat, ini adalah suatu glukosa. Ya. Glukosa itu punya berapa atom karbon kiral? Yuk, glukosa itu berapa atom karbon kiral? Halo, silakan resen. Nada. RA atau RB? RA, Pak. Nada RA20. Oke, silakan Nada. Glukosa punya 4 atom CCR, Pak. Oke, ya tepat ya. Jadi glukosa itu punya 4 atom karbon kiral. 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik ya. Nah kalau dia di sebelah sini, dia tentu saja D ya. OH-nya D di situ ya. Nah, karena dia memiliki 4 karbon kiral ya, sehingga dengan kaidah yang lalu 2 pangkat N, maka 2 berpangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi ada 16 stereoisomer. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan stereoisomer? Silakan reset. Yo, apa yang dimaksud dengan stereoisomer? Ya, silakan Lulu Fauzia. Izin menjawab Pak, stereoisomer itu Kamu dari RA atau RB? Ya, RB Pak. Lulu RB 19. Ya, silakan dulu. Stereoisomer itu bayangan cermin tetapi tidak dapat diimpit Pak. Oke. Stereoisomer itu adalah bayangan cermin tidak dapat diimpit ya. Itu bagian dari stereoisomer ya, tidak salah tapi tidak kurang tepat karena stereoisomer yang kamu sebutkan tadi itu adalah enantiomer ya, bayangan cermin. Enantiomer itu bagian dari stereoisomer ya. Oke, satu lagi Fitriani, silakan, apa yang dimaksud dengan stereoisomer? Molekul dan konektivitas sama Pak, tapi dia posisi atom-atom penyusunnya itu atau bentuk 3 dimensinya susunannya. Oke ya. Jadi itu adalah suatu molekul yang sama, hanya berbeda pada susunan atom-atom karbonnya di dalam atom-atom bukan atom-atom ya, gugus fungsinya di dalam ruang ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan satu lagi, apa yang dimaksud dengan stereoisomer? Leo. Leo RARB. Halo Leo, belum terdengar suaranya? Oke. Ya. RA Pak? Ya, RA, kemudian jawabannya? Stereoisomer itu merupakan atom-atom dalam suatu ruang yang diatur isomer seperti isomer cis dan trans, Pak. Oke, baik ya. Jadi stereoisomer itu contohnya begini ya. Saya gambar sederhana ya, triglycerolih aja ya. Ini ya, ini OH, sini OH, ini CH2OH. Ya, ada COH ya, kemudian seperti ini, OH-nya di sini ya, kemudian OH-nya di sini ya. Ini CH2OH. Sebetulnya ini adalah molekul yang sama, tapi penataannya berbeda. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, begitu ya. Nah, ini adalah disebut sebagai stereoisomer. Nah, stereoisomer ini bergantung kepada karbon kiral ya, dengan kaidah berikut ya. Jadi N itu adalah atom karbon kiral. Jadi untuk glukosa dengan 4 atom karbon kiral maka akan ada 16 variasi stereoisomer. Jadi akan ada 16 molekul yang berbeda penyusunan di dalam ruangnya untuk gugus fungsi, ada yang kiri, kanan dan lain-lainnya, ada 16. Nah, itu akan menghasilkan 8 enantiomer atau disebut sebagai bayangan cermin tadi. Ya.
Dan kemudian akan menghasilkan 8 yang dia berposisi D di sebelah kanan, OH pada karbon nomor 2 atau yang terjauh, karbon chiral terjauh dari gugus fungsi utamanya, ya. Dan juga akan ada 8 yang konfigurasinya L. Begitu ya. Nah, ini harus kalian pahami. Nah, si Pisser ini berhasil mendapatkan hadiah Nobel ya berdasarkan hasil temuan yang ia publish ini ya. Jadi si Pisser itu melaporkan struktur dari aldehida dalam bentuk rantai terbuka ya. Ini adalah rantai terbuka ya. Struktur ini adalah rantai terbuka dari aldosa ya untuk glukosa. Nah, penentuan konfigurasinya untuk senyawa ini diketahui berdasarkan penelitian dari Pisser yang dia memperkirakan bahwa glukosa ini memiliki 4 karbon chiral. Ya, menurut datanya hanya mungkin ditetapkan konfigurasi relatif glukosa, bukan konfigurasi mutlaknya. Ya, jadi dia hanya dapat menentukan bagian ini saja, ya, di kiri atau di kanan. Sedangkan 3 lagi itu tidak dapat dia tentukan. Nah, 3 karbon chiral yang tidak dia dapat tentukan disebut sebagai konfigurasi relatif. Relatif. Nah, ini dia publish tahun 1888. 50 tahun kemudian kita sudah mengenal yang disebut sebagai spektroskopi, ya. Ada X-ray dan lain-lain, dan ternyata penelitian ini terbukti benar. Begitu ya. Nah, bagaimana si Pisser ini melakukan analisa? Ya, jadi dia ini melakukan analisa struktur ini berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Karena dulu belum ada ya, UV belum ada. Kemudian MS belum ada, NMR belum ada. Jadi dia menentukannya berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Nah, ini adalah contoh ya penelitian yang ia lakukan dari Pisser ini dari suatu aldopentosa ya. Satu monosakarida itu yang ia gunakan awalnya adalah arabinosa ya. Arabinosa ini adalah aldopentosa. Jadi aldehid ya terdiri dari 5 atom karbon, aldopentosa. Nah, aldopentosa ini terdiri dari 3 atom karbon chiral ya. Jadi 2 berpangkat 3. Jadi akan ada 8 stereoisomer. Tentu saja akan ada 4 yang OH pada atom karbon chiral terjauhnya itu pada posisi D, dan juga ada 4 yang berposisi L ya. Dan dia juga melakukan satu percobaan di mana melakukan reaksi kimia yang ia menyatakan bahwa aldosa ya, dan juga tadi ini ya untuk suatu aldoheksosa ya, aldopentosa dan aldoheksosa itu lebih banyak ditemukan di alam dalam konfigurasi D ya. Nah, dia melakukan percobaan sebagai berikut ya. Dia melakukan percobaan sebagai berikut. Jadi asam nitrat ya digunakan untuk mengoksidasi arabinosa ya, sehingga akan menghasilkan produk yang bersifat optis aktif, yaitu asam aldarat ya. Jadi asam aldarat yang bersifat optis aktif. Nih contohnya ya, ini arabinosa ya, yang dia belum ketahui posisi OH-nya ada di mana ya. Ini masih tanda tanya. Dia reaksikan dengan asam nitrat, kemudian akan terjadi suatu reaksi oksidasi di mana aldehidnya akan berubah menjadi asam karboksilat ya, dan ya alkohol primernya menjadi asam karboksilat ya. Nah, dia mendapatkan suatu penemuan bahwa atom karbon yang tadi ada di posisi kedua ya, ini kita namai saja ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pada posisi 2 itu menjadi gugus hidroksi yang ada di sebelah kiri atau L. Ya, bagaimana dia cara membuktikannya ya? Jadi min arabinosa dia ukur ya optis aktifnya ya, memutar bidang polarisasinya ya. Dia ukur, ternyata dia memutar bidang polarisasi ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri berarti artinya dia menyimpulkan OH pada karbon posisi nomor 2 itu pasti ada di sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, kemudian dia menyimpulkan bahwa arabinosa tersebut ya itu akan terdiri dari beberapa konfigurasi ya. Ini tadi yang dia tentukan ya, ada yang di sebelah kiri ya. Kemudian karbon nomor 3-nya
itu ada yang berposisi di sebelah kanan atau D, dan ada yang berposisi di sebelah kiri atau L. Kalau kita ikut kaidah atom karbon terjauh ya, atom karbon chiral terjauh dari gugus fungsinya. Nah, bidang polarisasi itu muncul karena setiap karbon chiral itu akan memutar bidang polarisasi ya, dengan ketentuan tadi yang disebut sebagai R kalau dia ke arah kanan ya prioritasnya, dan S untuk yang ke arah kiri. Seperti itu. Ya, ini cara tradisional ya, cara tradisional di masa lalu untuk menentukan konfigurasi dari stereoisomer suatu arabinosa atau disebut sebagai aldopentosa. Nah, kemudian Pisser ya juga melakukan percobaan lain ya. Dia melakukan suatu percobaan dengan ini Pisser yang lain ya. Kalau tadi tuh Emil Pisser, ini masih keturunannya Kilain Pisser namanya. Dia melakukan sintesis arabinosa ya dengan menggunakan kalium klorida ya. Jadi ini suatu arabinosa yang tadi hasil dari penelitian Emil Pisser ya. Dia lakukan reaksi dengan menggunakan KF ya, sehingga akan menambahkan satu gugus karbon ya, akan menambah satu gugus karbon chiral. Nah, ini membuktikan bahwa arabinosa yang ia teliti itu terdiri dari stereoisomer terbukti karena setelah disintesis akan menghasilkan glukosa yang mutar bidang polarisasi ke kanan ya. Ini yang minus ya, yang arabinosa yang mutar bidang polarisasi ke kiri itu menghasilkan glukosa dan manosa yang mutar bidang polarisasi ke kanan ya, atau positif. Tapi belum diketahui strukturnya secara jelas karena dia hanya menggunakan reaksi-reaksi kimia kemudian diukur ya, optis aktif atau tidak ya, memutar bidang polarisasi atau tidak, baru sebatas itu saja ya. Nah, kemudian setelah dianalisis lebih lanjut ya, reaksi oksidasi dari suatu asam nitrat itu menghasilkan glukosa dan manosa ya, yang memiliki sifat optis aktif ya. Jadi dia memutar bidang polarisasi. Namun ya, lokasi dari gugus fungsinya L atau D itu dia belum diketahui secara sempurna. Jadi masih mengikuti apa yang data yang diberikan oleh asam aldarat ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, untuk karbon posisi nomor 4 ya, itu ada di posisi kanan ya, atau di posisi D, yang itu memberikan ya nilai optis aktif ya, memberikan nilai aktivitas optikal ya. Namun untuk yang untuk yang L nih, yang posisinya L ya, kalau kita pakai kaidah atom karbon chiral terjauh dari gugus fungsi prioritas, itu tidak terdeteksi atau tidak memberikan putaran optis. Jadi cuma begitu saja analisisnya. Oh, kalau dia memutar bidang polarisasi bersifat optis aktif, berarti dia ada di sebelah kanan OH-nya. Kalau dia nggak memutar bidang polarisasi atau tidak sesuai dengan kaidah dari asam aldarat, berarti dia ada di sebelah kiri. Ya, jadi gitu cara Pisser ya untuk menentukan struktur dari glukosa. Ya, jadi ini pakai gula yang sederhana dulu, dia tentukan optis aktif atau tidak. Kalau dia optis aktif berarti dia itu sebelah kanan OH-nya, kalau dia tidak optis aktif berarti di sebelah kiri. Kemudian dia lakukan terus menerus, dia publish tahun 1888 sehingga didapatkan hadiah Nobel pada 1902. Kalau sekarang ya, tentu saja dengan kemajuan teknologi di dekade sekarang, penelitian seperti ini ya seperti praktikum saja gitu ya, bukan suatu penelitian yang luar biasa. Tapi pada masa itu penelitian ini adalah penelitian yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, itu sejarahnya. Nah, ini ada coba pemahaman ya. Menurut kalian A atau B ya, jika ditentukan menggunakan reaksi KF tadi yang akan memutar bidang polarisasi? Yuk. Nih kalau kalian, saya ulang ya, ini nah ini ya,
Kira-kira menurut kalian yang mana yang akan memutar bidang polarisasi? Yang A atau yang B? Yuk, yang A atau yang B? Ya, silakan Stephanie. Yang A atau B, Stephanie? RB, Pak. Jadi yang akan memutar bidang polarisasi itu kan jadi yang hanya di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan itu ada yang A, Pak. Ini yang sebelah kanan juga ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kanan gitu. Ini ya A ya, kamu ya. Terima kasih jawabannya. Ini ada sebelah kanan, ini juga ada sebelah kanan tuh. Jadi kita lihat di karbon nomor 4-nya ya. Kalau asam aldarat itu kan indikatornya adalah karbon nomor 4 ya, karbon kira nomor 4. Itu dia ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Kebetulan kedua-duanya adalah di sebelah kanan ya. Jadi nanti kedua aldehid ya maupun alkohol primernya itu akan dioksidasi menjadi asam karboksilat ya. Sehingga nanti yang akan bereaksi ya itu hanyalah asam aldarat ya, adalah karbon nomor 2 ya. Karbon nomor 2 mana yang ada di sebelah kanan? Yang A atau yang B? Yang A. Jadi jawaban kamu betul tapi alasannya kurang tepat begitu ya. Yang ada di sebelah kanan yang B ya. Jadi jawabannya kurang tepat ya. Yang memutar bidang polarisasi atau optis aktif itu adalah yang B gitu ya. Nah ini tolong dipelajari kembali ya nanti ya. Kalau kalian bingung ya, itu sebetulnya karena ini berbahasa Inggris mungkin ya. Untuk yang berbahasa Indonesia itu ada di buku yang saya sarankan tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah ini ya. Ini adalah secara keseluruhan. Kalau tadi kita bahas satu-satu reaksinya untuk mengidentifikasi karbon nomor 2 itu OH-nya kiri atau kanan, karbon nomor 4 OH-nya kiri atau kanan. Ini secara keseluruhan. Ya. Jadi jika struktur A ya itu direaksikan dengan asam nitrat ya, maka dia akan membentuk karboksilat ya, membentuk karboksilat pada alkohol primer dan juga aldehidnya ya. Nah kemudian kalau misalnya dia ada di sebelah kiri ya, dia tidak memutar bidang polarisasi. Sedangkan jika dia ada di sebelah kanan, dia akan memutar bidang polarisasi seperti itu ya. Ya bangga Bu. Nah ini ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk menentukan ya apakah suatu struktur itu dia adalah rantai panjang bukan siklik ya, itu dia memutar bidang polarisasi. Yang kedua, glukosa itu tidak memberikan reaksi yang memiliki karakteristik dengan aldehid. Kenapa? Karena tadi aldehid itu kalau dioksidasi langsung menjadi asam karboksilat ya. Kemudian mutar rotasi itu merupakan suatu rotasi yang spesifik ya. Jadi alfa menjadi beta atau beta menjadi alfa. Kemudian glukosa itu dapat diubah ya menjadi 2 asetal ya. Kemudian non hemiasetal melalui reaksi dari suatu asam menggunakan metanol. Nah, bagaimana cara menentukan cincin? Apakah dia rantai terbuka ataukah cincin? Ya, kita dapat menentukannya berdasarkan variasi dari gugus hidroksi dengan cara mengkonversi gugus hidroksi menjadi metoksi ya. OH ya menjadi OR ya, ini disebut sebagai metoksi ya. Kalau metoksi itu kalau dia OCH3 ya, ini metoksi. Kalau dia OC2H5 itu dia jadi etoksi dan seterusnya ya, propoksi ya, pentoksi dan lain-lain. Nah, kerangka dari gugus hidroksi itu mungkin saja berikatan dengan karbon anumerik untuk membentuk cincin. Ya, jadi kita bisa menentukannya salah satu. Jika dia membentuk metoksi, ya artinya ya sudah tidak ada cincin. Tapi kalau dia membentuk metoksi berarti ada cincin. Ya, itu yang paling gampang. Jadi kita reaksikan dengan cara membuat eterifikasi.
Nah ini ya, ini yang saya sebutkan tadi. Ini reaksinya antara suatu karbonil dengan suatu alkohol, dalam hal ini adalah etanol, menggunakan basa itu akan menghasilkan suatu hemiasetal. Nah kemudian hemiasetal tersebut bisa bereaksi lagi dengan alkohol ya, menghasilkan diamina asetal ya, atau yang disebut metoksi, etoksi dan lain-lain lagi. Ini adalah metilasi ya, kalian perhatikan di sini. OH yang di sini itu akan bereaksi dengan metanol. Ya. OH di situ akan bereaksi dengan metanol. Kita lihat mekanismenya ya. Kita fokus ke gugus hidroksinya ya. Gugus ya betul, hidroksi, gugus alkohol ya. Ini kan di sini ya. Ini saya gambar ke sini. Ini OH ya. Ingat OH itu ada 2 pasang elektron bebas. Kemudian ada CH3 ya. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Metanol ya itu memiliki gugus hidroksi yang terikat pada suatu karbon yang mengikat 3 hidrogen. Ya, yang lebih parsial positif karbon atau oksigen dalam metanol. Ayo. Halo. Karbon atau oksigen yang lebih elektronegatif. Elektronegatif oksigen. Oke, nah di sini menggunakan HCl ya. HCl. Jadi ya, gugus hidroksi pada metanol ya itu memiliki atom oksigen. Ada 2 pasang elektron bebas. Karena oksigen bersifat elektronegatif, maka dia akan menarik ya pasangan elektron pada ikatan kovalen antara karbon dan oksigen ke arah dirinya ya. Kemudian dia akan mengikat hidrogen, menghasilkan suatu karbon positif atau karbon kation ya. Kemudian karbon kation itu ya akan diikat oleh oksigen ya. Oksigen yang berada dari cincin ya, yang dari OH itu, bukan dari metanol, itu akan mengikat karbon ya. Kemudian akan melepaskan satu hidrogen. Maka akan terbentuklah ya, hasilnya adalah OCH3 ya, atau OCH3 ini ya. Saya perbesar. Akan menghasilkan OCH3 berikut. Nah, tapi OCH3 berikut ini kita belum tahu apakah dia di atas atau di bawah. Makanya digambar dengan ya ikatan kovalen cacing. Nah, ini karena kita belum tahu apakah dia alfa atau beta. Kemudian direaksikan lagi ya dengan basa. Kemudian setelah kita reaksikan dengan basa, di sini nih ya, ini ada karbonil nih, itu akan kembali menjadi rantai terbuka setelah direaksikan dengan asam kembali ya. Jadi kita akan lihat OH-nya itu ada di posisi mana ya, ini di posisi kanan. Nah, kita harus mengamati karbon nomor 4 dan karbon nomor 5 ya setelah reaksi ini berlangsung. Kemudian jika rantai siklik tadi diubah menjadi rantai terbuka, kemudian direaksikan dengan HNO3, maka akan terjadi pemutusan ya. Pemutusannya adalah pada karbon C4 dan C5 ya, pada posisi ini. C4 dan C5, kemudian C5 dan C6. Gitu ya. Jadi ini adalah proses metilasi dari suatu glukopiranosa ya, atau rantai siklik dari suatu monosakarida. Gitu ya. Diawali dengan metilasi terlebih dahulu ya. Ini reaksinya disebut metilasi ya. Gugus hidroksi pada monosakarida direaksikan dengan alkohol dengan menggunakan HCl kering, itu disebut metilasi, akan menghasilkan gugus metoksi. Reaksi lebih lanjut akan menghasilkan rantai terbuka ya. Nah, rantai terbuka ini kemudian direaksikan dengan HNO3 melalui reaksi oksidasi, akan menjadi pemutusan ikatan pada karbon C4C5 dan C5C6. Gitu ya. Ini disebut sebagai pembuka cincin atau reaksi metilasi. Nah, ini adalah konformasi ya. Konformasi dari cincin piranosa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ya, konfigurasi ya, konformasi itu bisa berubah
di dalam suatu larutan. Bisa dia kursi, ya, bisa dia apa namanya biduk belief, bisa dia eklif gitu ya. Tapi yang konfirmasi kursi ini yang lebih stabil. Nah, kenapa konfirmasi kursi ini lebih stabil? Karena masing-masing gugus fungsinya itu berjauhan satu sama lain, ya, tidak saling berdekatan. Dan juga kenapa gugus-gugus fungsi yang pada ini, ya, ini konfigurasinya namanya kursi, konfirmasi kursi. Kursi itu lebih stabil karena gugus fungsinya banyak yang ekuatorial. Ya, semakin banyak yang aksial, ini kan aksial semua nih, ke atas aksial, ya, ingat. Aksial. Ya, sedangkan kalau dia datar itu ekuatorial. Oh, ya. Nah, konformasi yang banyak gugus fungsinya lebih ekuatorial, orientasinya itu lebih stabil. Kenapa? Karena masing-masing gugus fungsi itu punya jarak yang relatif sesuai ideal dari masing-masing gugus fungsinya. Jadi tolakan antar gugus fungsi itu tidak kuat. Kalau ini kan kuat, ya, tolakannya ini kuat, ini juga kuat, gitu ya, ini juga kuat. Sedangkan kalau ini kan berjauhan. Ini sama ini mungkin kuat, ya, tapi dia ini dengan ini cukup berjauhan. Ini juga cukup berjauhan. Jadi kesterikannya lebih stabil seperti itu, ya. Nah, ini untuk kasus-kasus yang ekstrim, ya. Mungkin saja terjadi mutarotasi, ya. Mungkin saja terjadi mutarotasi yang ekstrim, ya, perubahan yang ekstrim. Jadi yang ekuatorial menjadi aksial, itu memungkinkan juga terjadi. Kenapa bisa terjadi? Biasanya karena terjadinya pemanasan. Ya, ketika suatu larutan dari karbohidrat itu dipanaskan, itu akan menyebabkan air merubah struktur dari molekul, ya. Air merubah struktur dari molekul sehingga bisa saja terjadi perubahan yang ekstrim, yang jadinya ekuatorial menjadi aksial. Nah, itu, ya, terkait dengan monosakarida, ya. Jadi penentuan struktur monosakarida itu pada awalnya itu dilakukan berdasarkan reaksi-reaksi kimia yang telah kita bahas, ya. Tapi di masa sekarang itu kita menentukannya berdasarkan spektroskopi, berdasarkan alat-alat, ya, UV vis, ya, NMR, mass spektroskopi dan lain-lain yang lebih akurat dibandingkan dengan reaksi kimia. Kenapa reaksi kimia ini kurang disukai? Ya, itu karena akurasi dari penentuan strukturnya itu sering berubah-ubah, ya. Masing-masing orang yang melakukan penelitian menentukan struktur dengan reaksi kimia itu akan memberikan hasil berbeda dengan orang yang lain. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai presisi dan akurasi pengerjaan. Ya, bisa juga reagennya beda, hasilnya juga beda, ya. Alat gelasnya beda, kemudian hasil reaksinya juga berbeda. Suhu berbeda, maka akan berbeda juga. Tapi kalau dengan spektroskopi itu lebih akurat, ya. Datanya relatif lebih repeatable, ya. Bisa berulang-ulang dan tetap sama. Gitu, ya. Ini adalah cara-cara konvensional. Kemudian kita akan masuk ke sakarida, ya, di sakarida. Kalau tadi kita membahas monosakarida, sekarang kita akan membahas di sakarida. Ada 3 di sakarida yang umum. Yang pertama ada sukrosa atau gula meja, maltosa, ya, dan juga laktosa atau gula susu, ya. Nah, kita akan bahas dulu sukrosa, ya. Ingat ini namanya ikatan apa? Present, ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Maratun, sebentar tadi udah kayaknya. Oke, maratun silakan. Itu disebut sebagai ikatan apa? Ikatan glikosidik, Pak. Ya, ikatan glikosidik. Oh, sidik, ya. Untuk sukrosa itu ikatannya 1 dan 2, ya, antara unit glukopiranosa dan juga unit fruktopuranosa, ya. Jadi ikatannya 1 alfa 2 beta, ya. Ini 1 alfa dan 2 beta. Ini disebut sebagai disakarida atau gabungan 2 monosakarida. Oke, sebentar, ya.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian laktosa ya. Jadi kalau laktosa itu adalah sama ya. Dia 1,4 ya, beta 1,4 glikosida ya antara suatu glukosa dengan glukosa. Ya. Kalau tadi kan glukopiranosa, kalau dia siklik glukopiranosa ya, dan kemudian dengan fruktosa ya, fruktopuranosa. Kalau ini glukopiranosa dengan glukopiranosa. Oke. Ikatannya 1,4. Kemudian ada maltosa ya. Ikatannya juga 1,4 tapi dia posisinya adalah ya alfa 1,4 glikosida ya, atau glikosidik ikatanya ya. Jadi ada yang alfa dan ada yang beta posisinya. Nah, kemudian untuk penentuan struktur dari maltosa itu kita biasa menggunakan beberapa regen ya. Ada regen Pehling, ada regen tolin, ada phenylhydrazine, ada juga bromin ya, dan lain-lain. Ini biasanya dipelajari di praktikum. Kita lewati saja dulu ya, karena tidak ini. Ya, ini kita lewati saja, ini tidak ada masalah. Ya, nah, kita akan coba membahas sedikit ya tentang hidrolisis ya dari suatu hemiasetal. Kita ketahui pembentukan cincin ya atau pembentukan gugus hemiasetal itu terjadi karena adanya ikatan dari adanya reaksi ya, siklisasi antara karbon karbonil ya posisi 1 dengan posisi 5. Ya, itu akan membentuk hemiasetal nantinya ya. Ingat seperti ini ya. Jadi dia akan bentuk OH di sini ya, ini adalah hemiasetal. Nah, itu antara suatu karbonil pada posisi 1 dengan posisi 5. Nah, bagaimana jika posisi 5 itu sudah kita metoksi atau kita lindungi ya? Maka gugus tersebut ya itu akan membentuk kemungkinan yang lain ya, dengan cara menggeser posisi hidroksi untuk membentuk hemiasetalnya. Itu ada di slide selanjutnya ya. Nah, ini strukturnya ya, itu akan menghasilkan suatu maltosa atau starch ya. Kemudian ada starch ya. Starch itu apa ya? Bahasa ini pati, kalau bahasa Indonesianya pati, tepung pati ya. Itu ada 2, amilosa dan amilopektin ya. Tapi ya, untuk pati ini itu adalah suatu polisakarida rantai panjang atau yang disebut sebagai polimer yang terdiri dari sekitar 4.000 glukosa ya, yang tergabung melalui ikatan alfa 1,4 glikosida. Kemudian ada amilopektin ya. Amilopektin ini polimer yang lebih kompleks ya, ada glukosa yang terdiri dari 24 sampai 30 unit D-glukosa yang bergabung melalui ikatan alfa 1,4 glikosidik ya, dengan rantai-rantai samping alfa 1,6 glikosidik ya. Jadi ada yang 1,4 glikosidik, ada yang 1,6. Itu disebut sebagai pati. Kemudian ada yang disebut sebagai glikogen ya. Jadi glikogen ini adalah suatu glukosa yang disimpan atau didistribusikan di dalam otot dan liver ya, sebagai cadangan dari glukosa. Jadi ketika dibutuhkan, glikogen ini akan diubah kembali menjadi glukosa. Kemudian ada selulosa ya. Selulosa ini juga adalah polisakarida ya. Ini adalah golongan karbohidrat juga ya. Di mana selulosa ini merupakan suatu unit D-glukosa ya, yang tergabung dalam ikatan glikosidiknya beta 1,4 glikosidik ya. Ini molekulnya cukup besar ya, sampai membentuk serat sekitar 400.000 gram per mol ya, yang terdiri dari 2.800 ya unit D-glukosa ya. Jadi selulosa ini biasanya membentuk membran-membran kulit ya dari tumbuhan ya. Biasanya itu terdiri dari selulosa. Kemudian ada polisakarida yang bersifat asam ya, ini bisa kita lihat. Ini polisakarida yang bersifat asam ini atau asidik polisakarida biasanya adalah suatu asam hialuronik ya. Jadi dia adalah suatu polisakarida yang memiliki gugus ya. Ya. Asetil glukosamin ya, asetil glukosamin.
glukosamin. Jadi dia ada aminanya di situ, ya. Mirip dengan ikatan peptida, ya. Oke, ini ya untuk ada juga polisakarida lebih lanjut yang disebut sebagai heparin. Ya, heparin ini lebih kompleks lagi ya, di samping dia ada gugus aminanya, karboksilatnya, dia juga ada gugus sulfatnya nih, ya, sulfatnya dan lain-lain. Oke, ini contoh-contoh ya, beberapa struktur-struktur dari proksi Howard untuk glukopiranosa, fructopiranosa, aldopiranosa dan lain-lainnya, dan juga ikatan-ikatan yang mungkin membentuk ikatan glukosidanya. Ya. Ini kalian diminta sebetulnya untuk membuat ikatan glikosida dari masing-masing monosakarida tersebut. Ya. Jadi ini solusinya. Baik, ya. Jadi ini materi terakhir kita untuk karbohidrat. Jadi kita hanya akan membahas sedikit reaksi-reaksinya. Tapi saya minta kalian untuk bisa pahami dengan baik. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini pertemuan terakhir kita. Nanti saya akan evaluasi, mungkin setelah ujian, setelah saya koreksi akan ada tugas ya untuk membantu. Tapi ini yang saya pesankan kepada kalian. Praktikum, kalau kalian nilainya tidak ada atau tidak maksimal, kecil kemungkinan kalian akan lulus perkuliahan karena praktikum itu poinnya sangat besar ya. Jadi pastikan betul praktikum kalian tuh laporannya, praktikumnya dan lain-lain itu sudah diselesaikan dengan baik ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.